Terima kasih. Yang terhormat para hadirin sekalian, para narasumber, boleh berdiri kan Pak? Laki-laki kalau kerja harus berdiri katanya. Tidak bisa kerja kalau duduk. Ya silakan, Mbak, saya punya paparan tadi. Nah, ini saya ngambil di sini judulnya bagaimana dampak dari revisi ketiga Undang-Undang Nomor 2 2022 tentang Polri. Nanti di dalamnya terjawab semua tadi. Jadi saya ambil revisi ketiga. Ya, lanjut. Saya pakai dasar juga ini bahwa ketika kita melihat suatu undang-undang Nomor 12 ini menyatakan bahwa undang-undang itu adalah pengaturan lebih lanjut dari undang-undang dasar. Lanjut. Nah, Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar ini sangat jelas mengatur bahwa kepolisian negara ini adalah alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertugas melindungi, mengayomi, serta menegakkan hukum. Jadi kita lihat ya, menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum. Ya lanjut. Kalau saya gambar seperti inilah gambarnya ini. Ini dari tugas nanti memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum. Lanjut. Saya lanjutkan gambarnya, ini gambar teknik karena saya latar belakangnya sarjana teknik. Jadi memelihara dan ini saya jadikan satu, masyarakat sendiri menegakkan hukum. Jadi terlihat bahwa yang jadi objek dari Polri ini masyarakat. Kalau nanti di sini terjadi pelanggaran maka dia akan ada KUHP ke bawah, lalu ada intelijen di sini. Nah ini, kalau kita turunkan dari pasal 30, lanjut. Kita bisa baca peran fungsi tugas Polri di pasal 13, Undang-Undang Nomor 2, pasal 2. Nah, di pasal 5 ini muncul tambahan terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lanjut. Nah, kalau saya gambar dari ini muncul peran Polri di sini. Lanjut. Nah, sehingga kalau dijejer sudah terlihat perbedaan. Ini Undang-Undang Dasar, ini Undang-Undang Nomor 2. Ada memelihara keamanan dalam negeri ini. Tambahannya di undang-undang. Ya, lanjut. Nah, ini banyak yang lolos melihat. Di dalam RUU Polri ada pasal 1 angka 17. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Nah, di sini kita sudah mulai lihat bahwa intelijen keamanan Polri ini diimplementasikan untuk apa? Mewujudkan keamanan dalam negeri. Saya lanjut dulu. Nah, ini sudah tadi, lanjut. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45, saya turunkan ke bawah. Ini 3 tadi, memelihara keamanan dan ketertiban, lalu melindungi, mengayomi masyarakat dengan cara Polri menegakkan hukum. Penegakan hukum di bawah dia ada KUHP yang menjadi objeknya masyarakat. Sumber ancamannya itu adalah pelanggaran KUHP. Ini Undang-Undang Dasar 45 yang mendesain Polri kita seperti ini. Lanjut. Ini tadi undang-undang yang baru RUU, ya lanjut. Nah kita lihat pasal 16A. 16A ini yang kuning aja, Polri berwenang untuk, ini dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1, Polri berwenang. Jadi mulai dari supir, pokoknya pakai KTA Polri, ya kan? Polri berwenang untuk menyusun rencana kebijakan bidang Intelkam Polri. Bagian dari rencana kebijakan nasional. Jadi Intelkam Polri bagian dari kebijakan nasional ya. Melakukan penyelidikan, pengamanan, penggalangan intelijen. Mengumpulkan informasi bahan keterangan dan melakukan deteksi dini, peringatan dini,
dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan setiap hakikat ancaman, termasuk keberadaan orang asing mengamankan kepentingan nasional. Ini kalau peringatan dini dalam rangka pencegahan, temannya itu pasti cegah dini. Nanti saya terangkan di belakang. Lanjut. 16B, kegiatan pengumpulan informasi dan keterangan ini meliputi permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga non-kementerian, lembaga lainnya, dan pemeriksaan aliran dana, penggalian informasi. Ini permintaan bahan keterangan. Jadi UNBRA pun bisa diminta bahan keterangan nih, sewaktu-waktu. Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan sasaran sumber ancaman dalam dan luar negeri. Nah, ini ancaman terhadap kepentingan keamanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan sektor kehidupan masyarakat, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, terorisme, separatisme, spionase, sabotase, yang mengancam keselamatan dan kedaulatan nasional. Lanjut. Nah, kalau saya gabung A dan B ini, jadinya seperti ini. Lihat baik-baik. Polri berwenang, termasuk supir Polri berwenang, melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen. Melakukan deteksi dini, melakukan cegah dini, berwenang mengumpulkan informasi dan bahan keterangan dari kementerian, lembaga non-kementerian, lembaga lainnya. Polri berwenang melakukan pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi, Polri berwenang melakukan penangkalan, dan Polri berwenang melakukan penanggulangan setiap hakikat ancaman. Jadi lembaga lainnya, UNBRA pun lembaga lainnya. Iya kan? Polri berwenang melakukan apa ini? Saya satu aja saya bikin ini, cegah dini. Apa yang cegah dini? Kalau kita malam-malam mau tidur ada nyamuk, ngoing 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 datang, menggigit. Terus apa yang kita kerjakan terhadap si nyamuk? Nah, kalau diginikan nyamuknya apa? Hidup mati. Jadi Polri berwenang membunuh orang untuk melakukan cegah dini. Ini kan? Itu contohnya nyamuk. Jadi kita jadi nyamuk. Nah, jadi kita ini jadi nyamuk karena ini mencegah. Bayangkan ini diundangkan, diberikan norma. Ya, 16A, 16B. Lanjut. Satu aja, yang lain nanti serem. Karena itu kan kerjaan saya dulu. Nah ini sumber ancaman dalam dan luar negeri. Ya ini ideologi politik. Ini nggak tahu ini jauhnya sejauh mana ini. Sejauh kali berantas mengalir ini kayaknya. Ya lanjut. Nah jadi ini kalau saya gambarkan ini. Ini di sini RUU Polri mewujudkan keamanan dalam negeri. Polri melaksanakan operasi intel. Operasi intel dilakukan dengan melakukan penyelidikan, pengamanan, penggalangan, deteksi dini, cegah dini. Yang jadi sasaran kementerian, lembaga kementerian, ruang cyber, lalu semua hakikat ancaman. Ini rancangannya si RUU. Lanjut. Lanjut. Wait. Nah, jadi kalau dijejer dengan Undang-Undang Dasar, nah ini kelihatan. Di sini dia memelihara keamanan dan ketertiban, di sini dia mewujudkan keamanan dalam negeri. Apa beda memelihara dan mewujudkan? Kalau memelihara, dia melihat orang itu baik-baik semua. Kalau ada yang mabuk, nah ini baru diwujudkan. Tapi kalau mewujudkan, itu orang jelek semua. Diwujudkan supaya baik. Apa artinya? Kalau memelihara, tunggu dia berbuat. Baru ditindak. Tapi kalau mewujudkan, sebelum dia berbuat, tangkapin. Nah, ya kan, ini sudah. Di sini dia laksanakan operasi intelijen, di sini dia harusnya menegakkan hukum. Menegakkan harusnya KUHAP, di sini dia langsung melaksanakan Litpamgal deteksi dini. Ini seharusnya masyarakat dia lebarkan kementerian, lembaga non-kementerian, kementerian lain, ruang cyber. Sumber ancaman hanya pelanggar KUHAP, di sini semuanya, sampai susah nulisnya. Ya kan, habis. Jadi dari sini kita sudah lihat
Judul kepada saya di sini harusnya ini kan. Pertentangan intelijen dan KUHAP ini sudah kelihatan. Lalu ini Kamdagri dan Kamtibmas sudah bertentangan. Nah, ini yang baru ini. Ya, lanjut lagi. Nah, kalau digambar lengkap jadinya seperti ini. Yang tadi masyarakat ini tambah jadi lembaga kementerian. Polri, jadi Polri melaksanakan operasi intelijen yang dilihat diplototin tiap hari masyarakat, coba. Lagi ngapain ini orang tidur apa tidur-tiduran. Nah ini, padahal dia hanya di sini. Harusnya nanti kalau ada pelanggaran baru. Kalau ini enggak. Sehingga dari sini kita sudah bisa lihat ngapain pakai KUHAP, buang aja jauh-jauh. Karena dia sudah bisa melaksanakan tanpa itu. Ya lanjut. Nah sekarang apa perbedaan sih operasi intelijen sama penegakan hukum KUHAP? Ya lanjut. Nah ini dari asas legalitas, kalau penegakan hukum ini harus berdasarkan hukum. Operasi intelijen suka-suka, terserah kebutuhan. Keterbukaan, penegakan hukum harus transparan, intelijen selalu rahasia, tertutup. Lanjut. Proses due process of law, penegakan hukum menjamin semua prosedur adil. Operasi intelijen, semua prosedur ini belum tentu adil, tergantung yang melaksanakan. Prinsip presumption of innocence, penegakan hukum orang dianggap tidak bersalah, tadi saya sudah duluan, sedangkan intelijen orang itu jadi ancaman semua. Itu orang-orang jelek semua, harus. Itu cara pandang intelijen, makanya wujudkan. Ya lanjut. Prinsip hukum, lex scripta, tertulis. Kalau intelijen tidak perlu tertulis, hanya angkat kening udah ngerti dia. Nah itu. Lanjut. Lex stricta harus ketat, intelijen tidak selalu ketat, fleksibel, tergantung ya itu nyamuk tadi itu aja kan cegah dini. Pokoknya nggak sampai sini orangnya, ditabrak di jalan. Nah ya kan yang penting nggak sampai kan, kan itu perintahnya. Sudah nggak sampai sudah. Lah terus orangnya kemana? Balikpapan. Kirim ke Balikpapan. Ah itu dia. Pakai tiket nggak tahu dari mana dari papan, Pak. Ya lanjut. Ini prinsip hukum ini masih lekserta, dia banyak aspek. Ini pasti, intelijen tidak pasti, banyak aspek. Lanjut. Ini KUHAP, penahanan, ini prosedur. Kalau intelijen suka-suka dia tahan kapan. Pengumpulan bukti harus jelas. Kalau intelijen bukti tidak penting. Yang penting ada info duluan, menurut saya aman. Masukkan. Ah nih. Lanjut. Nah ini teori hukum. Nah ini sudah nggak beres lah semua nih. Kan ini pekerjaanku dulu. Jadi kalau orang intelijen dapat undang-undang ini keluar senang sekali. Nggak takut dihukum. Jadi kita orang intel itu selalu belajar. Nanti kalau aku nangkap gimana supaya nggak ketangkap polisi ya. Nah kalau ketangkap KUHAP ya masuk juga. Tapi kalau sudah ada ini kan aman. Nah itu, lanjut. Nah ini, transparansi, kepastian sudah sendiri, lanjut. Nah sekarang dengan TNI dan lembaga lainnya, di mana dia? Itu tadi baru dengan KUHAP, lanjut. Nah ini tugas TNI ini ya, mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan negara ini. Angkatan Darat Utara, mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Lanjut. Nah, menegakkan kedaulatan itu melindungi segenap bangsa dari tumpah darah ini. Ini ya. Kita lihat apa penjelasannya, lanjut. Lanjut. Nah, kalau bilang menegakkan kedaulatan itu mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan ini bebas dari ancaman. Jadi pemerintahan bebas dari ancaman itu dijaga oleh TNI. Lanjut. Nah, lihat 16B. Di sini permintaan bahan keterangan kepada kementerian lembaga pemerintah. Kalau permintaan keterangan ini dianggap ancaman, jadi polisi akan berhadapan dengan TNI. Ya kan? Karena ini
Dia langsung datang ketok-ketok, minta ban keterangan sini. Lah bilang, kok ini siapa kamu? Nah, minta bantuan TNI. TNI kau punya tugas kan menjaga pemerintahan ini supaya bebas ancaman. Ingat apa yang terjadi waktu kasus kejaksaan itu? Yang Jampitsus yang lagi makan malam tiba-tiba didatangi polisi, pakai ngoeng-ngoeng, kan intelnya TNI itu yang menangkap. Nah ini, karena apa? Menjaga jangan sampai pemerintah itu ada ancaman. Ya, lanjut. Nah ini, sehingga kalau kita melihat permintaan ini ancaman bagi pemerintahan akan bertentangan dengan pasti TNI akan turun. Ketika ini pemerintah sudah mulai dilihat mengancam, dia akan turun ini. Karena ini tugasnya langsung melekat. Dan yang turun duluan pasti intelijen ini akan duluan. Lanjut. Ah, ini deteksi dini, cegah dini kan di sini. Ini keberadaan ini semua akan dilaksanakan sama dengan ini deteksi dini, cegah dini. Jadi akan berkelahi di lapangan ini. Karena sama cara mencarinya ini. Tidak ada ilmu lain. Tentara kan nggak ada ilmunya. Ini doang ilmunya. Jadi kalau tadi masalah penyelidikan, Pak. Kalau di tentara itu jelas sekali. Waktu saya aspam, penyelidikan itu akan dapat baru penyidikan dia geser ke POM. Jadi batasnya jelas, sangat jelas. Nah ketika kalau saya mengajar ke Bea Cukai, itu kesulitan memang lembaga-lembaga penegakan hukum ini memberhenti kapan penyelidikannya ini berhenti dia geser ke penyidikan. Nah, ini selalu ribut. Ada kalanya penyelidikan lari terus sampai penyidikan. Kalau di militer sangat jelas. Untuk intelijen akan berhenti di penyelidikan, setelah dapat lengkap baru dia serahkan ke POM untuk dilanjutkan dengan penyidikan. Ini. Jadi ini akan bertentangan dia dua. Lanjut. Nah, tumpang tindih lagi. Ini kan sabotase, spionase, teror, teroris, separatis. Ini sama. Pasti tumburan ini. Ini terorisme, separatis, spionase. Sama persis. Lanjut. Jadi kalau saya gambar, nah nih. Ini sama. Ini Kamdagri, ini mempertahankan kedaulatan. Ini Ops Intel sama, Ops Intel. Ini Litpamgal sama Litpamgal. Ini lembaga pemerintah sama pemerintah. Ini sama kan? Sama persis. Nih. Jadi apakah ini saling memperkuat atau saling meniadakan? Ya kelihatannya balik lagi aja jadi tentara. Atau tentara jadi polisi. Nah, ya kan sudah sama kok ini. Nah, tinggal mau mana yang mau digeser ini. Tadi pagi saya tertarik masalah si Brimob. Pertanyaan saya bagi Brimob, disiplinnya disiplin militer atau disiplin PNS? Itu harus dijawab itu. Dalam kasus Sambo kan kelihatan, mau mana dia. Kalau dia disiplin sipil, bagaimana sipil pakai senjata kayak begitu? Tapi kalau dia disiplin militer, maka ankumnya adalah Panglima TNI. Sehingga suka tidak suka Brimob nanti akan masuk ke TNI lagi. Nah ini kita lihat dari sisi hukum aja. Bagaimana mungkin Brimob yang begitu besar, dengan senjata begitu mematikan, lalu sipilnya PNS. Nah, kalau sipilnya PNS, kasus Sambo nggak akan jadi. Tapi karena kasus sipil itu, militer kan sikat. Ya disikat. Soalnya ditaruh Sambo kan naruh apa? Ini pistol, ini peluru. Ya udah, sikat. Ya nembak. Coba taruh Supermi, sikat, makan. Itu kasus Sambo itu seneng lihat itu. Bagaimana bahasa militer dan bahasa sipil itu. Dipertentangkan, kan saya enggak nyuruh katanya. Iya betul enggak nyuruh. Tapi sebelumnya ini pistolmu, ini peluru. Ya nembak. Ya nembak ya enggak di kaki, kalau tentara kepala. Udah pasti itu. Nah ini kan. Tapi kalau Supermi makan, sikat itu makan. Nah,
Ya, lanjut. Nah, sehingga kalau saya gambarnya ini, tiga ini kan akan jadi begini. Ini yang Undang-Undang Dasar, ini yang RUU, ini yang TNI sekarang. Nah, di sini dia ketemu nih, ini KUHAP, ini intelijennya. Nah, kalau udah begini paling enak ini buang aja ini kan nanti. Nggak laku. Pasti nggak laku, ini gampang kok. Nah ini, jadi ini problemnya. Jadi kita bisa lihat ini kalau dijejer ini. Ini sudah saling bertentangan, jadi sudah semrawut. Jangan sampai nanti jadi kayak Erlangga membagi dua kan. Daha Kediri. Ya lanjut, kalau dibiarin bisa saja Pak. Ini dengan BIN. Ini kapal laut ini dengan angkatan laut. Wilayah yurisdiksi di angkatan laut. Ini dengan BIN di seluruh wilayah. Karena kalau bicara kapal laut berbeda Indonesia ya sudah masuk di tugas pokok angkatan laut. Ini kenapa harus keluar jauh? Lanjut. Nah ini ruang cyber. Pembinaan, pengawasan, pengamanan ruang cyber. Padahal judulnya masyarakat, larinya ruang cyber. Ini kan? Ya lanjut. Ini Kominfo. Nah ini juga koordinasi pengawasan kepolisian khusus dan penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang dan bentuk swakarsa. Penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang itu kan penyidik POM sama itu penyidik yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu bagaimana dua ini harus nanti dikoordinasikan oleh Polri. Nah kalau ini diteruskan, nanti turunlah perkap bahwa semua ini harus ada berdasarkan ini. Pengawasan harus ada. Jadi begitu TNI menyidik harus ada ini, turun perkap. Kalau tidak ada, lawyernya bilang, enggak laku itu, enggak ada. Iya kan, secara formilnya enggak lengkap. Sehingga batal semua. Jadi mau enggak mau nanti ini jalan lah. Kalau jalan marah angkatan laut lagi nanti. Nah ini, POM akan marah, masa yang salah itu tentara kok tiba-tiba polisi yang harus penyidiknya. Padahal kompetensi absolut pengadilan militer itu sudah sendiri. Nah ini kan, bentuk PAM Swakarsa. Membentuk PAM, gimana kok Polri yang buat? Kalau Polri membentuk PAM Swakarsa, terus dipersenjatai lagi, ya itu jadi Daha dan Kediri Pak. Iya kan? Jadi ini jangan melihat ini mudah ini. Kenapa harus membentuk PAM Swakarsa? Padahal itu harus undang-undang itu membentuk. Gak bisa dibentuk oleh Kapolri nanti enak aja bikin PAM Swakarsa. Terus untuk apa? Untuk siapa? Ya untuk melawan yang demo-demo nanti ujungnya. Iya kan sudah disiapkan ini. Ya lanjut. Jadi kegiatan Intelpam sudah pasti dengan BIN, BAIS itu udah pasti itu bertentangan itu. Karena sama-sama ini. Ya lanjut. Ini undang-undang subversi, nanti dibaca kayak apa undang-undang subversi. Lanjut. Nah ini kesamaannya. Penangkapan sama, cakupan ancaman luas sama, potensi penyalahgunaan sama. Jadi zombie bangun kembali. Undang-undang subversi yang kita sudah matikan, bangkit lagi dengan RUU Polri. Nah, ini, nanti dilihat sendiri ini. Ya, lanjut. Dampak terhadap masyarakat, ya jelas penyalahgunaan kekuasaan, pasti pelanggaran HAM, udah pasti itu. Bagaimana untuk cegah dini langsung kirim balik papan, tung. Nah itu sudah pasti. Kebalik papan. Kan mencegah itu, dikirim balik papan. Kan sudah banyak itu. Banyak. Ya, biar ya kelamaan. Kan cegah dini. Itu. Ya, ini. Jadi dari sini disimpulkan bahwa ini tugas Polri ini memelihara keamanan perlindungan ini sudah bertentangan
Ops Intel bertentangan dengan desain Undang-Undang Dasar 45. Ops Intel Polri bertentangan dengan KUHP. Jadi materi RUU ketiga ini langsung berdampak langsung pada masyarakat. Nah, sarankan 16AB 123 ini ditundalah atau dicabut. Ya, kecuali kita memang mau. Tapi kalau saya menyarankan ini dicabut supaya jangan sampai kasus Munir, kasus Petrus disahkan untuk dilakukan kembali. Terima kasih.